Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Hajjah Nuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amanu billah, amanu bir rasul, bahkan amanu biyaumil qiyamah, kita senantiasa untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Terlebih ketika dalam sepertiga malam kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin banyak saudara kita, banyak orang-orang di sekitar kita yang ketika itu belum bangun di sepertiga malamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yakhzaun. Sedikit sekali dari hambaku yang dapat bangun di sepertiga malam terakhir. Maka nikmat yang seharusnya kita syukuri pada kesempatan subuh kali ini adalah nikmat yang pertama, adalah nikmat kita ketika kita dibangunkan di sepertiga malam terakhir. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan kanu qalilan, sangat sedikit dari umatku, dari hambaku yang terbiasa untuk ini. Maka bagi kita paling tidak berusaha untuk senantiasa bisa bangun di sepertiga malam terakhir kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketika para sahabat, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa amalan yang bisa mengantarkanku ke surga, ya Rasulullah?" Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan ya ayyuhan nas. Bahkan Rasulullah menyebutkan bukan lagi ya ayyuhal mu'minun, tapi ketika itu Rasulullah mengatakan ya ayyuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham wa sallu fil laili wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan beri makan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, wasillul arham, dan sambung tali silaturahmi, wasallu fil laili wan nasu niyam, dan salatlah ketika banyak orang sedang tertidur. Lagi-lagi Rasulullah juga mengatakan yang demikian. Kalau tadi firman Allah, kalau ini Rasulullah, wasallu fil laili wan nasu niyam, salatlah ketika banyak manusia sedang tertidur. Maka apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam, maka sungguh kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka inilah kenikmatan yang harus kita rasakan yang pertama. Kemudian kenikmatan yang kedua tentu adalah kenikmatan ketika kita diberikan kesehatan juga. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat subuh. Dalam banyak hadis yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa salat subuh merupakan salat yang berat bagi orang-orang yang munafik. Siapa itu orang yang munafik? Dia adalah orang Islam. Kita bukan mengatakan satu ataupun dua orang, tapi inilah kenyataan bahwa orang-orang Islam Sehingga Rasulullah SAW ketika Islam sudah jaya, ketika itu Rasulullah bukan takut lagi terhadap orang kafir,
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut terhadap orang-orang yang munafik. Yang ketika dia berkata di hadapan orang lain ini, kemudian berkata lagi dengan yang lain seperti ini. Inilah yang ditakutkan. Dan tentu ketika kita sudah mampu untuk melaksanakan salat subuh, ini merupakan ikhtiar kita, dijauhkan daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Dan tentu pula ketika kita mampu menjaga daripada salat kita, bukan hanya dari salat subuh kita, maka ketika itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan ada dua yang setidaknya seorang ketika dia menjaganya, dia akan selamat, bahkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari dua tersebut, yang pertama hafidhu ala salatihi, dia senantiasa menjaga salatnya. Kemudian yang kedua hafidhu ala lisanihi, dia senantiasa menjaga lisannya. Maka ketika Umar bin Khattab, ketika itu beliau ditanya, ya Umar Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bagaimana ketika engkau menetapkan di antara sahabat-sahabat engkau, di antara orang-orang yang ada di sekitar engkau untuk engkau amanahi? Maka Amirul Mukminin mengatakan, sungguh kata Amirul Mukminin, aku mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang di antara aku ataupun di antara kalian aku ingin berikan amanah, maka yang aku akan perhatikan adalah bagaimana dia mampu menjaga salatnya. Lebih-lebih kata Amirul Mukminin, dia mampu menjaga salat subuhnya. Maka layak baginya ketika itu dikatakan Amirul Mukminin mendapatkan amanah, entah amanah kepemimpinan dan apapun. Inilah yang juga menjadi tolak ukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya, dan tentu ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana meletakkan amanah bagi orang yang senantiasa bisa menjaga daripada salatnya. Ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, salah satu tema besar yang diamanahkan oleh takmir kepada ulun, bahwasannya kita ingin mengupas daripada tarjih. Karena barangkali mungkin banyak di antara jamaah, banyak daripada bapak ibu sekalian yang baru pertama mendengar kata tarjih, atau pernah mendengar kata tarjih tapi apa itu tarjih. Ada perkataan Allahu yarham Buya Yunahar Ilyas, ketika beliau mengajar kami, beliau katakan, kalau Muhammadiyah itu diibaratkan sebuah rumah, jadi kalau Muhammadiyah itu diibaratkan dalam sebuah rumah, maka majelis tarjih itu laksana dapur yang menyuguhkan kepada tamu-tamu, yang menyuguhkan kepada orang-orang di rumah itu hidangan-hidangan lezatnya. Apa maksudnya? Maka memang salah satu tugas pokok jadi majelis tarjih adalah merupakan salah satu bagian daripada majelis yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, tidak terlepas daripada Muhammadiyah itu sendiri. Makanya Allah yarham Buya Yunahar Ilyas mengibaratkan persyarikatan ini adalah sebuah rumah yang besar, yang mana ada tarjih, majelis tarjih yang ada di dapurnya. Kenapa di dapur? Karena dia laksana dapur yang nantinya menghidangkan kepada kita makanan-makanan. Apa maksudnya? Bahwa salah satu tugas pokoknya bagaimana mengkaji, bagaimana untuk, kalau dalam bahasa ilmiahnya, memverifikasi, memurnikan kembali nilai-nilai ajaran Islam. Dan inilah tugas pokoknya, sehingga ahwal ataupun permasalahan-permasalahan terkini itu bisa dijawab. Jadi kalau dalam persyarikatan itu memang salah satu majelis yang berat itu adalah di majelis tarjih itu sendiri. Dan ini merupakan majelis juga dari tingkatan pusat, kemudian ke wilayah, dan harusnya sampai daerah. Sampai pula, seharusnya pula sampai tingkat cabang.
Tapi kadang-kadang karena saking beratnya terhenti bahkan sampai tingkat daerah, ya, ataupun tidak sampai cabang. Ya, kalau di Yogyakarta, alhamdulillah ada beberapa cabang yang sudah memiliki majelis tarjih. Tapi kalau di cabang biasanya mentok-mentoknya sampai majelis tablik. Ya, kalau di cabang. Kalau daerah tentu sebagian besar sudah memiliki daripada majelis tarjih itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai kajian ini maka ulun sedikit ingin menyampaikan daripada sejarahnya dulu. Kalau kita pengen tahu dulu maka kita harus paham dulu sejarahnya. Karena ada satu pertanyaan yang pernah ditanyakan, dan ini mungkin pernah didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika itu ada pertanyaan, Ustaz, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Dalam banyak bacaan ataupun ada orang yang mengatakan bahwa tarawih yang dilakukan oleh 23 anak, ketika kita harus paham dulu, Muhammadiyah didirikan pada 1912 ketika itu. Maka dalam 1912 semangat yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah semangat purifikasi, semangat memurnikan nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimana akidah sebagai pondasi awal. Jadi kalau kita bicara ad-dinul Islam, dinul Islam itu, maka yang pertama yang harus dikuatkan adalah nilai-nilai akidahnya. Kalau kita bangun sebuah rumah, kalau kita bangun sebuah bangunan, tentu pondasi ini adalah pondasi yang paling kokoh. Diibaratkan dinul Islam tadi adalah bangunan, maka akidah ini adalah pancang paling bawah. Maka inilah yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, bagaimana akidah terlebih dahulu itu benar-benar bisa dilakukan. Bagaimana akidah itu benar-benar bisa murni. Maka ketika itu tentu kita paham ya dengan masyarakat, apalagi di 1912 itu Yogyakarta ketika itu gambaran kecil daripada Indonesia, itu penuh dengan kezumutan, penuh dengan kesyirikan dan sebagainya. Kalau sekarang juga masih banyak. Ada salah seorang ulama kita, Allahu yarham, pernah menjadi pimpinan pusat juga. Kami pernah bertemu, berguru juga, Allahu yarham, Muhammad Muqaddas. Beliau sakit, tapi dalam sakitnya beliau punya cita-cita, aku ingin meninggal di atas mimbar, kata beliau. Jadi setiap kali beliau sakit, kalau diundang itu beliau tetap hadir, karena cita-citanya ingin meninggal di atas mimbar. Tapi ternyata karena sakit beliau, akhirnya beliau 1 minggu di PKU Yogyakarta, kemudian meninggal. Alhamdulillah kami sempat berguru di rumah beliau, belajar bersama beliau. Apa yang menarik daripada beliau, beliau ini oleh Sultan diminta untuk menyampaikan kajian-kajian keislaman, tapi dalam koridor-koridor tertentu. Namun karena semangat purifikasi yang beliau camkan, maka sudah dibabat habis itu oleh beliau. Segala macam ritual yang ada di keraton dibilang oleh beliau syirik. Maka ketika itu pada pengajian selanjutnya tidak dipanggil lagi oleh Sultan. Dan pas momennya ketika itu beliau katakan keris dan sebagainya syirik, sedangkan Sultan duduk di hadapan beliau. Maka dari semenjak itu beliau tidak pernah lagi dipanggil oleh Sultan. Nah, ini semangat yang pernah dilakukan. Karena kalau ulun pribadi melihat Allah yarham Muhammad Muqaddas ini, semangatnya sama yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Kembali kepada 1912 tadi, maka semangat tadi, purifikasi akidah tadi yang sangat penting. Walaupun seterusnya ada akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Paling tidak ada 4 komponen ini. Akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Bagaimana akidah umat Islam itu benar-benar murni. Kalau kita katakan kul huwallahu ahad, Allah itu esa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini yang dibuktikan dengan akidah kita. Maka baru akhlak kita.
Maka kalau kita sebenarnya belajar dalam Islam itu harusnya runtut. Ya, kadang-kadang kita bicara ibadah tidak bicara akhlak. Ketika kita bicara ibadah tidak bicara akhlak, kita menyalahkan orang lain. Kita mengkafirkan orang lain, kita membid'ahkan orang lain. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Makanya ulama-ulama dahulu seperti Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam An-Nawawi, itu diceritakan belajarnya 30 tahun. 20 tahunnya cuma bagaimana belajar akhlak. Makanya ulama-ulama dahulu itu kalau berdebat, kalau berbeda pendapat, itu tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan dan sebagainya, mentahdir dan sebagainya. Kenapa? Mereka paham urutannya, sudah belajar akidah, mereka belajar akhlak dulu. Sehingga ketika sudah belajar akhlak, mereka paham. Mohon maaf kalau sekarang banyak, bahkan dalam konsep pendidikan yang pelajari dalam konsep pondok pesantren pun beda gitu. Kalau kita di pondok pesantren bagaimana menanamkan nilai-nilai akhlak terlebih dahulu. Sehingga kalau dalam pendidikan banyak sekarang wabil khusus, dan mohon maaf sebagian mungkin di sekolah-sekolah Muhammadiyah nilai-nilai akhlak ini mulai luntur. Boleh kita katakanlah di keluarga kita ataupun kerabat-kerabat kita di sana, mereka nilai akhlak ini tetap, walaupun kadang berlebihan dan sebagainya. Tapi apa? Akhlak salah satunya kepada asatid dan sebagainya itu dijaga. Maka yang ketiga baru bicara ibadah. Ya, ibadah ini luas. Dan pasti dalam ibadah terjadi yang namanya ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pandangan. Yang pertama qaulul qadim, qaulul jadid. Maka kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, mazhab saya Imam Asy-Syafi'i." Tanya dulu, Imam Asy-Syafi'i itu punya pendapat berapa? Dua. Ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Perkataan yang dulu dan perkataan yang sekarang. Imam Asy-Syafi'i ketika beliau baru lahir, ketika itu posisi beliau di Madinah, ya, pandangan-pandangan beliau itu masih pandangan-pandangan tradisional. Beda ketika beliau sudah berada di Mesir, pandangan beliau sudah mulai yang rasional. Ya, bahkan kalau kita belajar mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang mengaku dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu sampai mewajibkan yang namanya cadar. Jadi jangan heran kalau orang yang benar-benar paham dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, cadar itulah kewajiban bagi seorang muslimah. Ya. Saya belajar Imam Asy-Syafi'i, tapi mohon maaf, misalnya belum tahu dengan fatwa Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Nah, ini masalah ibadah. Baru yang terakhir adalah muamalah, kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan tentu muamalah ini mengalami dinamisasi, pembaharuan dan pembaharuan tersebut. Makanya nanti pada baru, ya, kalau tadi kita bicara 1912 Muhammadiyah itu fokus kepada akidah, yang kedua dalam sosialnya. Tidak bicara tiga dulu, muamalah, akhlak tetap dikaji juga walaupun tidak terlalu fokus, tapi fokusnya kepada ibadah, pada akidah. Baru pada sosial kemasyarakatan. Makanya dari dahulu Muhammadiyah membangun masjid dan sebagainya adalah Ahmad Dahlan. Baru pada 1927, jauh jaraknya, 1912, 1927 baru lahir yang namanya Majelis Tarjih ketika itu. Yang dipelopori salah satunya adalah Kiai Haji Mas Mansur, seorang ulama dari Jawa Timur. Yang ketika itu perlu bagi beliau, ini Muhammadiyah itu perlu bagaimana mempurifikasi, memurnikan nilai-nilai agama kembali. Kemudian seiring berkembangnya waktu zaman, maka lahirlah sekarang sebutannya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid. Tajdidnya apa? Pembaharuannya apa? Pembaharuan dalam dua hal. Yang pertama purifikasi, tetap kembali kepada semangat awal Muhammadiyah bahwa purifikasi akidah itu penting.
Pemurnian dalam ibadah juga penting. Bagaimana ibadah kita tetap kembali kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti mana engkau melihatku salat. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu tetap murni. Baru pemurnian tajdid yang kedua adalah dinamisasi. Bagaimana kita memahami permasalahan sekarang. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada transaksi ojek online. Dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada transaksi pay later. Tidak ada transaksi di zaman Rasulullah SAW itu yang sifatnya kiriman online. Tapi sekarang sudah ada. Maka majelis tarjih berupaya menghadirkan fatwa-fatwanya sehingga dipahami oleh masyarakat yang ada. Ikhwani fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, mungkin 10 menit nanti kita lanjut dialog. Kalau tadi ulun bicara masalah sejarahnya, maka yang kedua yang sering ditanyakan juga oleh jamaah dan kita sering kebingungan karena pakainya dalil Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan fa aina tadhhabun. Ya, kemana kalian pergi? Maksudnya apa? Apa mazhabnya? Karena kita sering dikatakan mazhabmu apa gitu kan. Mazhab saya Imam Asy-Syafi'i. Ketika pakai mazhab Imam Asy-Syafi'i di Indonesia, ketika bersentuhan dengan orang berwudu. Tapi ketika umrah bersentuhan dengan orang lain tidak berwudu lagi. Nah, ini juga perlu kita pahami. Ya, jangan sampai nanti ketika kita beragama, ketika kita berislam, kita cuma tahu habar. Ya, yang mana habar itu tidak tahu kebenarannya dan tidak tahu salahnya di mana. Itu habar. Ya. Maka kalau dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya hadis. Ada juga yang nanti namanya habar. Kalau hadis itu jelas runtutannya. Namun nanti dikaji lagi. Dia terputus tidak. Ada yang mengatakan hadis, ternyata dari perawi 1 sampai kepada Rasulullah itu loncat. Bahkan pernah ditemui, kami pernah mengkaji Pak sebuah hadis. Ternyata hadisnya itu dari sahabatnya itu lahir 3, bukan sahabat lagi, tabi'in ya. 3 Hijriah. Tapi tidak mengatakan bertemu dengan Rasulullah. Ini sebuah kebohongan. Dan ini banyak kita temui dalam hadis, dalam hadis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang seperti itu. Yang mengatasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu. Karena kalau kita bicara hadis ini harus bertemu dulu. Misal kalau kita bertemu, maka dari sini maka ada redaksi hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat berarti. Tapi kalau ada tabi'in yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzabta, dia sudah berbohong. Ya. Kecuali dia mendengar daripada sahabat ini berkata qala sampai pada sahabat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kalau dalam ilmu mustalah hadis. Seperti itu runtutannya. Dan ini banyak kita temui dalam bulan-bulan ini. Lebih-lebih banyak dalil-dalil yang keluar. Yang ini bisa kita katakan bukan hadis dari Rasulullah SAW. Bisa jadi ini habar. Ya, habar itu belum tentu kebenarannya. Ujar anu ini. Kenapa? Karena belum diuji lagi. Belum ditanyakan lagi kepada yang bersangkutan. Nah, ini habar. Kalau kita bicara habar, dalam ilmu hadis pun ada yang namanya habar itu. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apa sih mazhab kita?
Maka dalam Muhammadiyah itu tidak mengenal dengan yang namanya mazhab. Maksudnya apa? Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang tidak pernah terikat dalam satu mazhab, tapi memiliki yang namanya manhaj. Kalau kita bicara mazhab itu, maka mazhab itu di asal katanya adalah dhahaba yadhhabu, pergi. Ya, kemana pergi gitu kan. Kemudian diambil jadi mazhab, panduan untuk kita pergi, bahasa sederhananya. Jadi kalau kita mungkin pergi kemana, ada panduannya. Kalau kita punya mobil, kita punya motor, pasti ada buku panduannya. Tapi kalau bapak ibu mungkin beli mobil, beli motor, buku panduannya jarang-jarang dibuka. Lebih-lebih motor gitu kan. Nah itu mazhab. Kalau kita ibaratkan buku panduan itu mazhab itu. Nah dalam Muhammadiyah ada satu semangat, tidak pernah berafiliasi, tidak pernah mengambil satu mazhab, tapi mencari semurni-murninya dari Rasulullah SAW. Bagaimana itu? Maka yang dilakukan adalah dengan manhaj. Manhaj itu apa? Metode, jalan. Sama, metode dan jalan. Yang dinamakan dengan manhaj tarjih. Ya. Dan ini ditulis, salah satunya pernah ditulis oleh Prof. Asmuni Abdurrahman. Beliau menuliskan manhaj tarjih. Kemudian sekarang dicoba kembali disempurnakan oleh Prof. Samsul Anwar yang sekarang menjadi ketua majelis tarjih. Kalau Dr. Asmuni, beliau pernah juga menjadi ketua majelis tarjih. Beliau menulis dalam bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah, sehingga kita paham ternyata dalam Muhammadiyah itu ada manhajnya. Maka ulun berikan contoh misalnya. Ini biasanya dengan contoh mudah dipahami. Permasalahan yang sekarang, ya permasalahan sekarang baik dalam permasalahan COVID-19. Ini yang masih kita rasakan. Bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa in taswiyatas sufu min tamamis shalah, lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapat shaf adalah kesempurnaan daripada salat. Maka hal yang ini, ya, kalau kita mengkaji dalam manhaj tarjih, itu merupakan kesunahan, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan kalau kita bicara di Muhammadiyah itu sangat ditekankan bagaimana seseorang itu mampu untuk meluruskan dan merapatkan shafnya. Apa hadisnya? Hadisnya dari Imam Muslim tadi. Hadis yang lain, istawu sufufakum. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sempat pernah membawa pedang. Untuk apa? Meluruskan para sahabatnya. Bahkan ditiru oleh Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini adalah pemimpin yang paling tegas, paling ditakuti, bukan ditakuti, disegani. Maka kalau kita kembali kepada hadis dari Rasulullah SAW tadi, berarti dalam perenggangan shaf ini kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah tentu kajiannya pun luar biasa yang dilakukan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Jangan engkau membahayakan, ya, dan dibahayakan oleh orang lain. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maka dalam kajiannya memang awalnya kan kita bingung ketika itu. Apakah melebarkan shaf kita, kemudian merenggangkan shaf kita ini sesuai tidak dengan ajaran Islam? Tapi para ulama sekarang, wabil khusus di majelis tarjih, sudah mengkaji itu. Kenapa? Ada hadis lain yang juga mengatakan bahwasannya apabila ada sebuah wabah, maka larilah engkau daripada wabah tersebut. Lah ini yang dimaksud kekhususan. Dan itu dikaji, ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin tidak ditemui seperti ini, berjarak shaf, tapi zaman sekarang ditemukan. Nah tentu ada dalil yang digunakan, tidak sembarang, wah ini karena ada COVID, oh kita berjarak. Enggak, kita harus paham dalilnya. Kalau kita ditanya minta mamis sholah, keutamaan sholatnya mana? Tentu yang menjadi perhatian kita, minta mamis sholah itu kondisinya seperti apa? Kalau minta mamis sholah dalam keadaan Rasulullah SAW tersebut, beliau ketika itu masih dalam keadaan normal. Tapi kalau sekarang minta mamis sholah, perlu diperhatikan kalau kita tidak
tidak berjarak, tentu ada kemudaratan. Padahal dalam hadis lain Rasulullah mengatakan la darara wala dirar. Itu yang pertama. Yang kedua, salat kita pakai masker. Ya. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalau kita salat pakai masker, ini menutup daripada mulut. Tapi kembali kepada dalil-dalilnya, itu kalau ulun bawakan fatwa tarjih yang terkait tentang Covid ini hampir 20 lembar yang dikaji ketika itu. Tentu kehususan kembali yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bahwa dalam manhaj tarjih sebenarnya tidak bisa kita jelaskan dalam satu sesi atau satu pertemuan. Karena nantinya dalam tarjih itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah putusan. Yang putusan ini merupakan hasil permusyawaratan tertinggi, munas tarjih. Insyaallah munas tarjih tahun ini tahun 2020 pada tanggal pekan ketiga bulan November ini ada munas tarjih kembali. Di antaranya dibahas tentang salat syuruk, kemudian tentang beberapa permasalahan yang nantinya akan dibahas, sehingga ketika nanti sudah mendapatkan kesepakatan daripada ulama seluruh Indonesia, ya, ini dan pandangan-pandangan, karena kita Muhammadiyah sudah punya cabang-cabang Arab Saudi dan sebagainya, nanti diundang, seharusnya dilaksanakan secara tatap muka di Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur. Tapi karena Covid, Muhammadiyah konsisten, maka dilakukan secara online. Dan ini pertemuannya maraton, Sabtu Ahad sampai nanti berakhir di Desember, karena banyak permasalahan yang akan dibahas. Ya, kita pun insyaallah di Kalimantan Selatan juga diikutkan untuk membahas ini, diminta untuk memberikan pendapat dari beberapa fatwa sehingga nanti menjadi putusan. Putusan ini adalah tertinggi dalam Muhammadiyah. Baru yang kedua ada yang namanya fatwa. Mungkin Bapak Ibu yang berlangganan Suara Muhammadiyah itu sering mendapatkan fatwa. Ketika kami di Yogyakarta sering membahas setiap fatwa. Itu tingkatannya fatwa. Baru yang ketiga nanti ada wacana. Ya, yang wacana ini masih dibicarakan. Mungkin belum sampai, nanti permasalahannya ini belum ditemukan. Ketika permasalahan, misalnya ketika itu yang pernah kami temui, ketika kami sidang fatwa bersama bapak-bapak Majelis Tarjih Pusat, ada permasalahan tentang koperasi mudharabah, ya, koperasi bagi bagi hasil gitu kan. Nah, ini permasalahannya juga belum diputuskan secara khusus, karena bagaimana nanti koperasi itu perlu dikaji. Sehingga kalau dalam tarjih itu banyak, ada divisinya, divisi fatwa, ekonomi syariah dan sebagainya. Inilah salah satu bagaimana kita berislam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin ulun tekankan, bahwa kalau ketika kita berislam, wabil khusus kita bermuhammadiyah itu berislam, maka kita harus tahu dasar daripada apa yang kita lakukan. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah kita tidak tahu dasarnya, dalilnya kita tidak tahu. Paling tidak kita tahu dari apa yang kita lakukan, sehingga kita paham betul-betul dan kita bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang kita lakukan wabil khusus dalam ibadah kita. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, masih 10 menit lagi syuruk. Persilakan kalau ada yang ditanyakan, karena tadi dari takmir minta ada dialog dulu sebelum nanti kita akhiri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya yang spesifik bahwa Muhammad itu tidak bermanfaat, tapi apa tadi manfaat. Lalu muncullah prediksi dari sementara kala. Akhirnya Muhammad itu identik dengan Wahabi. Jadi sering mendengar Kenapa kita dikatakan Wahabi? Apa sebenarnya
Bagaimana mungkin seorang yang belajar tidak melalui tahapan guru, lalu paling ada guru baru mendekati yang paling atas. Seolah-olah kan kita tidak bermadhab. Jadi apa yang kita perlu itu langsung dari Rasulullah. Mana mungkin ini menurut mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin apakah ini masalah akhlak atau bagaimana? Kita sering mendengar bahwa manusia itu pada dasarnya itu adalah sama. Tapi yang membedakan adalah kadar keimanan masing-masing. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengukur kadar keimanan? Sehingga sekarang cenderung karena manusia itu sama, terkesan tidak ada etika sopan santun yang muda terhadap yang tua atau sebaliknya. Jadi konkret pertanyaannya, siapa yang bisa mengukur kadar keimanan seseorang sehingga dikatakan yang membedakan itu adalah keimanan? Menurut salah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama adalah pertanyaan yang sering juga kita temui bahwa Muhammadiyah itu tidak punya mazhab dan punya manhaj gitu kan, punya manhaj. Walaupun kembalinya nanti, sehingga kalau ulun sebutkan misalnya seperti ini, kalau kita dalam Muhammadiyah itu tidak memakai satu mazhab, tapi dia meneliti kembali gitu kan, meneliti kembali misalnya dalam permasalahan yang dalam permasalahan basmalah, ya, dalam permasalahan basmalah. Ini beberapa imam mazhab ini berbeda pendapat, ya. Imam Asy-Syafi'i misalnya, beliau dalam fatwanya ini mengatakan dizaharkan gitu kan, dizaharkan. Ini boleh gitu kan, tidak menjadi permasalahan. Kemudian ada pendapat Imam Malik yang mengatakan gurunya, ya gurunya, bahkan gurunya Mas Syafi'i ini juga mengatakan dizaharkan juga. Tapi dalam pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ini disyirkan. Sehingga dalam kajiannya yang dilakukan Muhammadiyah, ditelitilah hadis-hadisnya. Jadi diteliti semua hadis ini, ya, hadisnya diteliti, sehingga dapatlah dikemukakan bahwa seluruh hadis yang dikemukakan daripada imam mazhab tadi, ya, ini dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Karena namanya kita tarjih, kemudian kan, sehingga kita tidak meragukan sebenarnya pendapat daripada imam-imam mazhab tadi. Hanya saja karena kita berkata daripada tarjih yang mana dalam ilmu bahasa Arab ini adalah rozaha, yang kuat gitu kan, maka diteliti kembali yang paling kuat, sehingga salah satunya dikemukakan bahwa yang paling kuat adalah mensyirkan, ya, yang paling kuat. Kita tidak mengatakan yang salah gitu kan, yang paling kuat, makanya tarjih tadi. Nah, maka yang paling kuat yang sering bahkan dilakukan oleh Rasulullah adalah mensyirkan. Itu yang pertama. Sehingga nanti ketemu bahwa pendapat Muhammadiyah mensyirkan, ini kembalinya kepada Imam Ahmad, kembali kepada Imam Abu Hanifah. Kalau menjaharkan apakah boleh? Tetap boleh. Kembalinya kepada Imam Syafi'i, kembali kepada Imam Malik. Nah, ini pendapat gitu kan. Nah, permasalahannya kemudian yang muncul, ada kemudian manhaj salaf gitu kan. Dan ini pernah ulun tulis, kemudian diminta oleh salah satu guru kami, yaitu Prof. Wawan Gunawan, ketika itu memahami paham agama dari manhaj Muhammadiyah. Salah satunya juga pernah ulun tulis, jargon dan praktek ibadah Muhammadiyah disalahpahami. Persis seperti yang ditanyakan. Yang pertama ulun tuliskan di sini, ada kelompok salafi yang sering menuduh Muhammadiyah melakukan bid'ah. Nah, ini malah orang salafinya mengatakan, kalau mungkin orang-orang saudara-saudara kita itu mengatakan mereka seperti salafi,
Tapi justru orang salafi mengatakan melakukan bid'ah ketika melakukan penentuan awal bulan dengan hisab dengan alasan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan sumu liru'yatihi, berpuasalah kamu ketika kalian melihat bulan. Sedangkan orang-orang salafi mereka mengatakan Muhammadiyah itu bid'ah, menggunakan hisab. Nah, ini jadi permasalahan juga. Nah, sehingga apa yang ingin ulun maksud bahwa kadang-kadang perbedaannya, ya perbedaan yang paling signifikan yang bisa membedakan kita dengan mereka, bahwasanya dalam hal ini kekhasan salafi yang tekstual, tidak sama dengan Muhammadiyah yang menganut perluasan makna teks. Ini salah satunya dalam masalah hisab. Kenapa? Karena mereka yang menuduh gitu kan. Dan ulun pernah menghadapi langsung. Wah ini, makanya kalau mereka, mohon maaf, teman-teman kita di salaf itu kalau hari raya tetap mereka nunggu pengumuman pemerintah. Ya, ada salah satu masjid di Banjarmasin. Nah itu mereka kalau hari raya, misalnya Muhammadiyah duluan, mereka tidak ikut. Kenapa? Karena mereka tetap memahami atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemahaman teks yang mereka pahami. Sehingga dalam teks-teksnya, mohon maaf juga misalnya kita pernah dihujat gitu kan. Dihujatnya apa? Bahwa Muhammadiyah itu menghalalkan musik. Padahal hadisnya, padahal ayatnya mengatakan musik itu membawa kepada kesia-siaan, terlena gitu kan. Sehingga menjadi ciri khas dalam Muhammadiyah itu tidak pernah memahami satu dalil, tidak pernah memahami satu ayat itu tekstual, tapi kontekstual, dikaji kembali, ya. Maka misalnya dalam permasalahan musik tadi, musik seperti apa gitu kan yang membawa kepada kemudaratan dan sebagainya. Ya, kalau musik dalam Muhammadiyah haram, tentu Mars Muhammadiyah itu setiap kali kita nyanyikan haram. Kemudian yang kedua, ya, mungkin itu tadi Pak, bahwa perbedaan kita yang sangat terlihat adalah kontekstual kita dengan pendekatan usul fiknya. Makanya kata ulun tadi, kalau kita bicara manhaj tarjih serta fatwa-fatwanya ini tidak selesai, karena nanti ada pendekatan yang sifatnya, kalau dalam ilmu usul fikih itu ada uruf, ya, uruf itu ada kebiasaan, kemudian ada saddud dzari'ah, mencegah kemudaratan, kemudian ada yang namanya nanti qaulus sahabi, perkataan para sahabat. Ini banyak karena dalam ilmu usul fiqh. Nah, jadi kita pendekatannya banyak yang kita lakukan. Qiyas dan sebagainya itu banyak nanti, Pak. Jadi menjadi perbedaan khusus daripada kita bahwa kita tidak pernah memahami secara tekstual langsung, tapi kita kembangkan kembali dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kaitannya dengan kadar keimanan, ya. Dalam banyak kitab akidah, salah satu yang ditulis oleh Saleh Fauzan, karena salah satu yang mungkin banyak kitab akidah, cuman ulun salah satunya belajar kitab Saleh Fauzan tentang tauhid, gitu kan. Di sana disebutkan bahwasannya benar, bahwasannya yang menjadi tolak ukur perbedaan manusia dengan manusia yang lain, wabil khusus dalam keimanannya. Kemudian dalam Al-Quran bukan hanya sampai keimanan, tapi nanti bagaimana dia mampu untuk meningkatkan keimanannya itu sampai derajat takwa. Maka Allah katakan bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia adalah takwa. Kalau kita ditanya gitu kan, kalau ulun ditanya bagaimana mengukur tingkat keimanan seseorang, tentu tidak akan pernah bisa kita mengukur. Ya, satu orang mengukur keimanan orang lain tidak bisa. Tapi kalau kita pribadi mengira-ngira keimanan kita bisa. Kenapa? Karena
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Naiknya keimanan dengan ketaatan, amal soleh dan sebagainya. Ya, kita senantiasa ibadah, sholat dan sebagainya, iman kita naik. Tapi kalau kita maksiat gitu kan, maksiat ini banyak Pak. Kalau saya tanya mungkin siapa kira-kira dari bangun subuh sampai saat ini belum ada maksiat? Tidak ada mungkin. Ada Pak. Dari sholat subuh sampai sekarang, dari bangun tidak ada maksiat. Tidak ada yang berani mungkin Pak. Saya pun tidak ada berani. Kenapa? Karena maksiat itu banyak. Kadangkala hati kita tergetak ataupun terlintas. Oh ini kok ini, oh ini kok ini. Dan tentu hati ini kita yang tahu. Maka kalau ditanya mengukur dengan mengira-ngira, bukan mengukur ya Pak, mengira-ngira dengan diri kita pribadi, mungkin kita tahu. Oh imanku sedang turun. Kenapa? Karena aku malas untuk ibadah. Maka kenapa? Mungkin mungkin ada beberapa maksiat yang kita lakukan sehingga menyebabkan keimanan kita turun. Nah ini mungkin Pak kaitannya tentang iman. Tentang akhlak tadi tentu pembahasannya juga panjang. Bagaimana seorang nanti tetap memiliki adab gitu kan. Ini juga permasalahan. Permasalahan juga sekarang kalau kita hubungkan dalam dunia pendidikan. Ini tentu pendidikan yang ideal salah satunya di pondok pesantren menanamkan nilai akhlak. Ya, bagaimana bahkan kita diajarkan bagaimana takzim ya, bukan hanya kepada orang tua, kepada guru pun ada nilai takzim itu sendiri. Nah ini permasalahan yang juga melebar nantinya kepada akhlak. Mudah-mudahan nanti kita bisa terangkan dalam kesempatan lain. Masih ada Pak? Dicukupkan dulu. Nggih. Mungkin masih banyak pertanyaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Dan tentu yang ingin sampaikan bahwa kita berislam, kita melakukan setiap amal ibadah kita, mari senantiasa ar-ruju' ila Quran wa sunnatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika kita kembali kepada itu tidak bisa serta-merta gitu kan. Tapi kita perlu juga belajar, memahami. Guru kita di mana? Salah satunya kita berkumpul di majelis ini, kita mendengar. Dan ulun pun mempertanggungjawabkan nanti apa yang ulun sampaikan ini, karena ulun juga belajar. Nah ini juga metode kita belajar Pak, bukan hanya satu guru dan sebagainya, cuman kita juga saling mendengar. Ini metode yang kita lakukan dalam belajar. Hadanallahu wa yakum ajmain lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Astagfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.